Kemampuan interpretasi data atau situasi yang dianalisis sangat diperlukan. Yuk kita asah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-146 yang akan membahas tentang gambaran analisis data dan informasi sebagai pendalaman proses perencanaan puskesmas. Ini merupakan kelanjutan dari video 59 dan video 60. Dari beberapa metode analisis yang sudah dibahas di video 59 tentang proses perencanaan 5 tahunan puskesmas, dapat dihasilkan gambaran analisis yang merupakan interpretasi dari data atau situasi yang dianalisis. Gambaran analisis tersebut harus dapat menggambarkan 1. Kecenderungan pencapaian status kesehatan masyarakat dan hasil kinerja puskesmas. Gambaran status kesehatan masyarakat per tahun pada tahapan awal, tengah periode 5 tahunan perencanaan atau midterm, dan perakiraan di akhir tahun kelima perencanaan. Gambaran hasil kinerja dan mutu penyelenggaraan puskesmas serta analisis kecenderungan atau tren analisis pencapaiannya untuk mengetahui adanya kesenjangan terhadap target. Gambaran hasil kinerja dan mutu penyelenggaraan puskesmas yang diperbandingkan antar bulan-bulan yang sama di setiap tahun pelaksanaan kegiatan. Prediksi status kesehatan dan tingkat kinerja puskesmas dengan target pencapaian untuk 5 tahun ke depan, baik prediksi untuk pencapaian target kinerja dan status kesehatan masyarakatnya maupun untuk kesenjangan pencapaian hasilnya, serta antisipasi yang perlu diperhatikan terhadap kemungkinan penyebab dan hambatan yang ada serta yang mungkin akan terjadi. Keempat, faktor-faktor yang mendukung kemungkinan adanya suatu perubahan yang signifikan terjadi. Faktor yang dapat mendorong perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik antara lain penerapan kepemimpinan yang mampu membangun kerjasama dalam tim, mendorong partisipasi serta mengembangkan kemampuan bekerja profesional yang penuh tanggung jawab atau intellectual happiness, bekerja bukan karena mengharapkan sesuatu atau karena takut terkena konsekuensi atau sanksi dalam diri masing-masing petugas. Kemampuan memanfaatkan data dan informasi untuk pengambilan keputusan dan melakukan tindakan tepat dan koreksinya. Kemampuan untuk melihat hubungan masalah antara satu program dengan program lainnya atau antara masalah utama dengan faktor penyebab dan latar belakangnya masing-masing agar strategi dan langkah penyelesaiannya dapat dirumuskan secara tepat, berurutan sesuai dengan prioritas secara terpadu dalam tim kerja atau teamwork. Permasalahan di suatu program bisa saja terjadi akibat atau dampak dari program lainnya, sehingga yang harus diselesaikan masalahnya lebih dahulu adalah program sebagai penyebab. Kemampuan merumuskan strategi dan langkah-langkah mewujudkannya dengan baik dan berkualitas. Kemampuan mengelola sumber daya dan mengembangkan potensinya sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk tenaga kesehatan yang tersedia. Dukungan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan lintas sektor. Ketepatan membuat pemetaan masyarakat untuk mendapat dan memilih mitra masyarakat yang dapat difungsikan dalam penggeraan peran serta. Kemampuan menghadapi kondisi dan situasi matra yang dihadapi masyarakat, yaitu kondisi di mana seseorang, individu, dan atau masyarakat berada dalam lingkungan kehidupan yang berubah atau berbeda secara bermakna dari kondisi lingkungan kesehariannya, seperti pada saat bencana, situasi konflik, dan sebagainya. Tentunya seperti saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Puskesmas harus dapat mengupayakan agar individu dan atau masyarakat tahu, mengenali, mau, dan mampu mempersiapkan dan menyesuaikan dirinya terhadap kondisi, situasi lingkungan matra dan yang berdampak terhadap kesehatan.
Sobat sehat, faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan ke arah yang buruk seperti kurang mampunya kepala puskesmas dalam menggerakkan staf untuk menjalankan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kurang mampu memanfaatkan data atau informasi untuk mengantisipasi risiko yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Kurang memperhatikan atau melalaikan temuan masalah kesehatan ataupun kesenjangan pencapaian kinerja dan tidak melakukan tindakan koreksi atau corrective action. Hal ini mengakibatkan sewaktu-waktu dapat terjadi outbreak atau kejadian luar biasa yang akan berpengaruh signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Ketidakmampuan mengatasi kondisi matra sehingga dapat berdampak buruk pada masyarakat. Kemampuan puskesmas di dalam mengidentifikasi adanya perubahan-perubahan signifikan yang dapat diketahui penyebab dan latar belakangnya membuat puskesmas itu dapat memanfaatkan pengalaman untuk perubahan signifikan ke arah yang baik dalam memperluas perbaikan-perbaikan pelayanan kesehatan lainnya yang dinilai masih perlu untuk ditingkatkan. B. Melakukan langkah-langkah perbaikannya dan mewaspadai temuan berikutnya agar perubahan menuju ke arah yang buruk dapat dicegah sedini mungkin. Sobat sehat, demikianlah di video 146 ini kita telah membahas gambaran analisis data dan di situasi dan pemahaman faktor pendorong perubahan ke arah lebih baik dan faktor yang menyebabkan perubahan ke arah lebih buruk. Ini merupakan pendalaman proses perencanaan puskesmas. Selanjutnya kita akan membahas keterampilan perumusan masalah sebagai bagian dari proses perencanaan puskesmas di video 147. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.